anak-anak hebat di seluruh Nusantara. Semangat pagi. Jumpa lagi dengan Ibu Titi Utami. Ibu harap kalian semua tetap semangat ya belajarnya, walaupun saat ini kita masih belajar dari rumah. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya mari kita awali dengan berdoa agar segala ilmu pengetahuan yang akan kita peroleh hari ini dapat kita terima dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari dengan baik. Pada hari ini kita akan mempelajari tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 1, tumbuhan sahabatku, pembelajaran kelima. Adapun kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada hari ini, yang pertama, muatan IPS dengan KD 3.1, mengidentifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN. KD 4.1, yakni menyajikan hasil identifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, dan politik di wilayah ASEAN. Muatan SBDP dengan KD 3.4 yakni memahami patung, dan KD 4.4 yakni membuat patung. Bagaimana kondisi geografis wilayah Indonesia? Indonesia merupakan negara yang berada di sekitar Khatulistiwa. Oleh karena itu, Indonesia beriklim tropis dengan curah hujan dan penyinaran matahari tinggi sepanjang tahun. Kondisi tersebut menjadikan Indonesia sebagai negara agraris. Bagaimana kondisi geografis negara-negara ASEAN? Apa pengaruh kondisi tersebut terhadap kehidupan penduduknya? Mari kita simak materi berikut untuk menemukan jawabannya. Pengaruh kondisi geografis terhadap kehidupan masyarakat ASEAN. Kondisi geografis sebuah negara memengaruhi kehidupan masyarakat di negara tersebut. Berdasarkan letak astronomisnya, Asia Tenggara terletak pada 28 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan dan 93 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur. Letak tersebut menyebabkan sebagian besar negara di Asia Tenggara beriklim tropis. Negara dengan iklim tropis memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Hanya ada 1 wilayah di Asia Tenggara yang memiliki iklim subtropis, yaitu Myanmar bagian utara. Kondisi tersebut menyebabkan Myanmar memiliki 3 musim, yaitu musim panas, musim dingin, dan musim hujan. Iklim tropis sangat cocok bagi pertumbuhan tanaman pangan. Padi merupakan tanaman pangan utama yang dikembangkan di kawasan ASEAN. Negara penghasil padi terbesar di ASEAN adalah Thailand, Indonesia, Myanmar, dan Vietnam. Selain itu, hewan ternak dapat berkembang biak dengan baik di kawasan Asia Tenggara karena tersedia makanan bagi hewan ternak. Iklim tropis menyebabkan wilayah Asia Tenggara didominasi hutan hujan tropis. Ciri-ciri hutan hujan tropis yaitu jarak antar pohon rapat, memiliki daun lebat, hijau sepanjang tahun, dan jenis tumbuhan yang beraneka ragam.
Hutan hujan tropis merupakan paru-paru dunia yang harus dijaga. Hutan disebut paru-paru dunia karena pohon di dalamnya menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida. Selain itu, hutan hujan tropis di kawasan Asia Tenggara menghasilkan banyak kayu dan rotan sebagai bahan baku industri di seluruh dunia. Jenis kayu yang dihasilkan meliputi mahoni, eboni, ulin, dan jati. Sebagian besar negara di kawasan Asia Tenggara memiliki laut yang luas. Ada satu negara yang tidak memiliki wilayah laut, yaitu Laos. Sebagian besar negara di kawasan Asia Tenggara mengembangkan kegiatan perikanan tangkap, terutama penduduk yang tinggal di kawasan pesisir. Hasil perikanan tangkap di kawasan Asia Tenggara yaitu ikan tuna, cakalang, dan udang galah. Selain kegiatan perikanan, kawasan laut di Asia Tenggara dimanfaatkan untuk kegiatan transportasi. Pelabuhan di Selat Malaka merupakan pelabuhan yang sangat ramai di Asia Tenggara. Keramaian ini disebabkan letak Selat Malaka berada pada jalur perdagangan dunia. Pelabuhan kargo di Singapura merupakan salah satu pelabuhan tersibuk di dunia. Kegiatan pariwisata juga berkembang di kawasan Laut Asia Tenggara karena keindahan panoramanya. Berbagai bahan tambang seperti minyak dan gas bumi juga terkandung di Laut Asia Tenggara, sehingga berkembang kegiatan pertambangan. Mari kita pelajari lebih lanjut mengenai kondisi geografis tiap negara anggota ASEAN. Yang pertama, negara Indonesia. Letak geografis negara Indonesia yakni berada pada 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai dengan 106 derajat bujur timur. Iklim negara Indonesia yaitu iklim tropis. Adapun kondisi geografis negara Indonesia, yakni negara Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dan dilintasi oleh khatulistiwa. Indonesia memiliki relief yang beraneka ragam bentuknya dan dilalui oleh 2 sirkum yaitu sirkum Pasifik dan Mediterania yang menyebabkan Indonesia memiliki banyak gunung api. Selain itu, Indonesia juga diapit oleh beberapa lempeng besar yang menyebabkan wilayahnya rawan gempa. Selanjutnya, Malaysia. Letak geografis negara Malaysia yakni berada pada 1 derajat lintang utara sampai dengan 7 derajat lintang selatan dan 100 derajat bujur timur sampai dengan 120 derajat bujur timur. Iklim negara Malaysia yakni tropis khatulistiwa. Kondisi geografis Malaysia terdiri atas 2 kawasan utama, yaitu Malaysia Barat yang diliputi bentukan pegunungan dan Malaysia Timur umumnya sempit dan berawa-rawa, serta sungai-sungai yang pendek dan berkelok-kelok. Berikutnya, Singapura. Letak geografis negara Singapura yakni berada pada
1 derajat 11 lintang utara sampai dengan 1 derajat 28 lintang utara dan 103 derajat bujur timur sampai dengan 104 derajat bujur timur. Iklimnya yaitu beriklim tropis. Adapun kondisi geografis negara Singapura, yakni luasnya hampir sama dengan kota Jakarta, sekitar 664 km persegi. Keadaan alam negara Singapura pada umumnya relatif datar, akan tetapi di beberapa tempat dijumpai perbukitan. Selanjutnya, Filipina. Letak geografis negara Filipina yakni pada 5 derajat lintang utara sampai dengan 21 derajat lintang utara dan 117 derajat bujur timur sampai dengan 121 derajat bujur timur. Filipina beriklim tropis basah. Kondisi geografis Filipina merupakan negara kepulauan yang termasuk pulau besar adalah Luzon dan Mindanao. Filipina banyak memiliki gunung berapi yang masih aktif. Filipina dilalui oleh deretan pegunungan sirkumpasifik. Selanjutnya, Thailand. Letak geografis negara Thailand yakni berada pada 6 derajat lintang utara sampai dengan 21 derajat lintang utara dan 97 derajat bujur timur sampai dengan 106 derajat bujur timur. Thailand beriklim tropis. Adapun kondisi geografis Thailand, yakni Thailand memiliki topografinya berupa permukaan tanah yang dilewati aliran sungai di bagian tengah, dataran tinggi di timur laut, hutan dan pegunungan serta bukit-bukit di sebelah utara, dan wilayah selatan kebanyakan berupa bukit-bukit. Daerah yang menjadi pusat kegiatan berupa dataran rendah di daerah aliran sungai Chao Phraya. Selanjutnya, Brunei Darussalam. Letak geografis negara Brunei Darussalam yakni berada pada 4 derajat lintang utara sampai dengan 6 derajat lintang utara dan 114 derajat bujur timur sampai dengan 115 derajat bujur timur. Brunei Darussalam beriklim tropis khatulistiwa. Adapun kondisi geografis negara Brunei Darussalam, yakni Brunei terdiri atas 2 wilayah yang terpisah, yaitu wilayah barat dan timur. Wilayah Brunei dikelilingi oleh wilayah Malaysia. Wilayah barat merupakan dataran rendah yang berawa-rawa. Pantai bagian utara Brunei merupakan daerah dataran yang relatif luas dan di wilayah ini terdapat Teluk Brunei. Berikutnya, Vietnam. Letak geografis negara Vietnam yaitu terletak pada 8 derajat lintang utara sampai dengan 22 derajat lintang utara dan 104 derajat bujur timur sampai dengan 108 derajat bujur timur. Vietnam beriklim bagian utara Vietnam beriklim sedang, sedangkan bagian selatan Vietnam beriklim tropis. Adapun kondisi geografis negara Vietnam, yakni secara geografis, Vietnam terdiri dari 5 wilayah. Yang pertama,
daerah pegunungan utara. Kedua, delta Sungai Merah. Ketiga, barisan pegunungan Annam yang berhubungan dengan Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Keempat, garis pesisir pantai yang sempit antara barisan pegunungan Annamite dan Laut Cina Selatan. Dan yang terakhir, delta Sungai Mekong di sebelah selatan Vietnam. Selanjutnya, Laos. Letak geografis negara Laos yakni terletak pada 14 derajat lintang utara sampai dengan 22 derajat lintang utara dan 100 derajat bujur timur sampai dengan 107 derajat bujur timur. Laos bagian utara beriklim sedang dan selatan beriklim tropis. Adapun kondisi geografis negara Laos, yakni Laos merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang jalan masuk ke wilayahnya tanpa melalui laut. Sebagian besar wilayah Laos adalah daerah pegunungan dan wilayah lainnya merupakan dataran tinggi. Selanjutnya, Myanmar. Letak geografis negara Myanmar yakni terletak pada 11 derajat lintang utara sampai dengan 28 lintang utara dan 92 derajat bujur timur sampai dengan 101 derajat bujur timur. Myanmar beriklim tropis. Adapun kondisi geografis negara Myanmar, yaitu negara Myanmar terbentuk dari 2 lipatan pegunungan di sebelah barat dan sebuah pahatan blok di sebelah timur. Keduanya berjajar dari utara ke selatan. Jajaran sebelah barat mencakup deretan pegunungan Letta, Bukit Chin, dan pegunungan Arakanyoma yang diliputi hutan-hutan lebat. Negara yang terakhir yakni Kamboja. Letak geografis negara Kamboja yaitu terletak pada 10 derajat lintang utara sampai dengan 15 derajat lintang utara dan 102 derajat bujur timur sampai dengan 108 derajat bujur timur. Kamboja beriklim tropis basah dan kering. Adapun kondisi geografis negara Kamboja, yaitu bentuk wilayah Kamboja menyerupai piring. Di bagian tengahnya terdapat dataran besar Tonle Sap, sedangkan bagian tepi dibentuk oleh deretan pegunungan. Negara ini dilalui oleh Das Mekong. Sampai sekarang, Sungai Mekong merupakan sungai yang terpenting di Kamboja. Hutan tropis di sebagian besar wilayah Asia Tenggara menghasilkan kayu yang sangat bermanfaat bagi penduduknya. Sebagian dari mereka memanfaatkan kayu untuk dibuat patung. Patung Nusantara banyak diminati masyarakat dunia. Ternyata tumbuhan memberikan manfaat, bukan hanya sebagai bahan makanan, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk kesenian, seperti patung yang terbuat dari kayu. Untuk membentuk kayu menjadi sebuah patung yang bernilai seni, tentu membutuhkan alat dan teknik pembuatannya. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Alat pembuat patung. Nah, kita perhatikan pada gambar, di situ ada palu, ada pahat,
kemudian ada penyerut kayu. Nah, yang pertama itu adalah gambar pahat. Pahat adalah alat terbuat dari logam yang memiliki mata pisau di bagian ujung. Pahat berfungsi untuk memahat atau mengurangi permukaan bidang sesuai bentuk yang diinginkan. Pahat digunakan pada bahan yang keras dan sedang atau semi lunak. Kemudian gambar yang kedua itu ada palu. Palu merupakan alat pelengkap pahat. Palu digunakan untuk memukul pahat sehingga pahat menekan bidang yang ingin dibentuk. Kemudian yang ketiga ini disebut dengan butsir. Butsir adalah alat berupa kayu dengan ujung berupa lengkungan kawat atau mata pisau kecil yang digunakan untuk mengukir bahan lunak. Selanjutnya, tang. Tang merupakan alat yang digunakan untuk membengkokkan, mengencangkan, dan memotong kawat. Tang berguna pada saat membuat patung yang menggunakan rangka kawat. Berikut adalah contoh gambar tang. Selanjutnya, sendok adonan. Sendok adonan merupakan alat yang digunakan untuk mengambil adonan dan menempelkan pada kerangka patung. Berikut ini adalah contoh sendok adonan yang digunakan untuk membuat patung. Selanjutnya, meja putar. Meja putar merupakan meja yang dapat diputar, berfungsi untuk memudahkan dalam mengontrol bentuk patung dari berbagai arah tanpa harus mengitari patung. Meja putar digunakan pada pembuatan patung berbahan tanah liat. Berikut ini contoh gambar meja putar yang sering digunakan. Kemudian yang ketujuh itu adalah cetakan untuk membuat patung. Cetakan merupakan alat yang digunakan untuk membuat patung dengan teknik cetak menggunakan bahan cor. Berikut ini adalah contoh gambar alat cetakan. Nah, seperti ini. Nah, dalam membuat patung dapat dilakukan dengan berbagai macam teknik sesuai bahan yang digunakan. Adapun beberapa teknik membuat patung yakni sebagai berikut. Yang pertama itu ada teknik pahat, teknik butsir, teknik cetak, teknik konstruksi, dan teknik merangkai. Teknik pahat. Teknik pahat adalah teknik yang dilakukan dengan mengurangi bahan sedikit demi sedikit menggunakan alat pahat sehingga diperoleh bentuk patung. Teknik pahat digunakan pada bahan keras seperti batu dan kayu. Alat yang digunakan pada teknik ini selain pahat adalah kikir, pasah, amplas, dan lain-lain. Teknik butsir. Teknik butsir digunakan pada saat membuat patung dari bahan lunak seperti plastisin dan tanah liat. Teknik ini dilakukan dengan cara menambah, mengurangi, dan menekan bahan sehingga menghasilkan bentuk yang diinginkan. Pematung menggunakan tangan untuk membentuk patung.
Alat bantu yang digunakan dalam teknik ini adalah butsir, kayu, dan kawat. Selanjutnya, teknik cetak. Teknik cetak dibedakan menjadi dua, yakni cetak dan cetak tuang atau cor. Teknik cetak dilakukan dengan memasukkan bahan lunak atau sedang ke dalam cetakan. Cetakan dapat berupa cetakan satu sisi maupun cetakan dua sisi simetris seperti kerang. Selanjutnya, teknik cetak tuang adalah teknik membuat patung dengan cara mencairkan bahan, kemudian menuangkannya pada cetakan. Bahan yang digunakan biasanya menggunakan bahan cair atau bahan yang dapat dicairkan seperti semen, fiberglass, perunggu, dan emas. Berikutnya, teknik konstruksi. Teknik konstruksi adalah teknik membuat patung dengan cara merangkai atau menyambung bahan berupa logam atau besi dengan menggunakan las. Dan yang terakhir, teknik merangkai. Teknik merangkai merupakan teknik membuat patung dengan cara merangkai berbagai macam bahan. Demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan melalui video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk anak-anak kelas 6 di seluruh Nusantara. Salam cerdas, cermat, ceria. Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya.